filenya kita enter. Loading ya, lebih lama. Oke. Setelah itu kan template-nya ada di sini. Ini template. Oke ya. Di link in new tab. Ini tutorial dari awal buat artikel sampai akhir ya. Nanti saya anggap ini 2 atau 3 kali pertemuan gitu kok ya. Iya Pak, betul sekali. Iya Pak, nggak apa-apa. Karena Januari itu kalian UAS. UAS tanggal 10 ya. Iya Pak, tanggal 18. Jadi kita rapel pertemuannya. Iya Pak, sampai malam. Yang penting tugas itu selesai. Jadi kuliah ini itu kuliah KTI adalah setiap orang harus pengalaman atau pernah ngalamin bikin artikel, pernah ngalamin susah-susahnya bikin artikel. Jadi kuliah ini memang merepotkan. Kuliah ini memang merepotkan karena nulis itu kan pekerjaan yang 3 kali setidaknya. 1, kamu harus baca. 2, kamu harus mengendapkan bacaan kamu. 3, kamu harus nulis. Nah itu kalau tidak terbiasa itu rada muyang-muyang, kata pusing gitu ya. Karena harus baca, setelah baca harus mengendapkan bacaan kan. Setelah baca kan kamu biasanya tidak langsung paham, tapi opo yo terbuka. Setelah itu baru kamu tuliskan. Oke, ini contoh aja. Kamu bisa menggunakan aplikasi yang lain. Saya gunakan ChatGPT. Oke, saya masukkan ke template di sini yang habis saya download tadi. Jurnal, ini contoh punyanya Aca, jurnal pena edukasi. Simak isi file template artikel yang ada di lampiran chat ini. Simak dengan detail dan teliti seluruh isi file. Oke. Itu promnya kayak gitu Pak? Ini promnya, nah, kalian bisa yang rekam, yang catat apa sekiranya untuk bisa menangkap materi hari ini. Iya Pak, iya Pak. Lalu setelah dibaca oleh robot, ini kan robot ChatGPT kan ya. Lalu kemudian artikel yang template yang barusan kamu download ini tidak usah kamu apa-apa ya, kamu hanya rename. Rename itu mana? Ganti nama tuh. Rename ini ya, rename ya. Rename terserah kamu, misalkan ini apa namanya? MDG. Artikel 1 misalkan. Lalu kamu buka nanti ikuti semua yang ada di sini. Permintaannya apa diikuti. Misalkan ini judul kamu kemarin apa, ada di sini belum? Nggak ada. Judulnya ke atas lagi Pak, tadi chat. Bentar saya buka Pak. Terus ini ganti. Ini sekolah sehat anak hebat, transformasi pendidikan lewat program makan bergizi gratis. Transformasi pendidikan lewat program makanan bergizi gratis. Bisa nggak ya, saya cek dulu ya. Nah, setelah menggunakan prompt ini, robot kan sudah baca seluruh template. Saya sudah menyimak isi template artikel yang umum ini. Lalu
ya, tolong buatkan kerangka artikel sesuai template di atas dengan tema atau judul sekolah sehat. Tapi ini bisa diterima apa enggak ya? Coba ya. Coba saya masukkan. Oh, berarti tadi yang atas baru membaca template ya Pak? Membaca template agar robot atau AI-nya itu mempelajari apa sih isi dari template ini. Kalau kita coba bandingkan, kita cocokkan triangulasi ya, kita bandingkan apakah sama yang hasil bacaan robot dengan yang real di sini. Kertas A4 spasi judul 12 tim Roman 12 bol maksimal 15 kata. Ini oke, masih sama. Abstraknya Inggris dan Indonesia sama, Inggris Indonesia. Pendahuluan, latar belakang, gap analisis, tujuan, oke, masuk. Metode juga sama, tabel juga hasil penelitian, daya dikasih, simpulan. Artinya semua terbaca. Promnya ini tadi. Ini saya ngajarin prom. Simak dengan detail dan teliti seluruh isi file, template, artikel yang ada di lambar tadi. Lalu oleh robot dia baca. Setelah dia baca, saya minta tolong buatkan kerangka artikel sesuai template dengan tema begini. Lalu muncul dia. Nah, setelah template ini ada, kerangka ini ada, minta dikembangkan agar sesuai dengan template. Halo, kita bisa. Apa? Ini saya harus, ini judul buku sih biasanya sih. Saya cek ya, saya cek ini judul abstrak, dia menggunakan metode apa? Oh, dia masih nyuruh nih. Misal kualitatif method. Saya tanya judul apakah bisa menjadi artikel ilmiah bisa diterima di jurnal akreditasi Sinta Mas Gana. Ini prom aja sih, prom yang saya biasa gunakan untuk mengerjakan artikel atau yang lain. Kalau ini konteksnya adalah artikel. Jadi hampir setiap seminggu itu saya mengerjakan satu riset atau satu artikel. Kemarin saya ada riset tentang teknologi, saya ada energi terbarukan, saya mengerjakan itu mungkin 3 hari ya, 4 harian lah. 4 harian lalu selesai dan diterima di mana namanya, Komisi D Provinsi DPRD Jateng. Buat proposal itu 100 sekian halaman itu dapat 4 juta. Wih, mau dong. Jadi kalau kalian bisa prom kayak begini, dan ini kan sudah dibantu oleh robot ya. Jadi wes ngerti cara nih, gampang, enak dapat rezeki itu.
Saya kira begitu. Trik mendapatkan Cuan. uang cuan menggunakan robot. Berarti halal aja Pak pakai AI. Iya, karena Kemendikbud membolehkan. Kemendikbud membolehkan, yang penting itu apa namanya, disebutkan sumbernya. Jadi menggunakan AI itu boleh. Ketika kamu menggunakan, sampaikan bahwa ini dibantu oleh aku. Jujur aja gitu. Ini judul ini tadi kan saya amati judul ini kurang spesifik. Maka beberapa alternatifnya kayak ini kuantitatif, ini kualitatif. Kan pertama kan ini saya sampaikan ya. Pertama saya minta disimak, ya pertama ya. Lalu yang kedua setelah dia simak, disimak oleh robot, saya minta dibuatkan judul dengan ini. Tapi setelah saya baca judulnya Sekolah Sehat Anak Hebat, ini judul buku populer, bukan judul artikel. Lalu saya minta ke robot untuk dibuatkan judul alternatif yang bisa diterima oleh Sinta. Berarti saya ganti judul ya Pak? Ganti judul. Nah, oleh robot dia baca ada pilihan. Kalau mau kuantitatif ini ada 5, kalau kualitatif ini ada 5, kalau metode komprehensif campuran ada 3, mendekati awal lebih ilmiah ini ada 3, rekomendasi yang kuat ini efektivitas ini harus kuantitatif, implementasi ini penerapan, artinya kamu harus studi kasus di suatu sekolah tertentu, analisis dampak ini mix method. Tapi itu udah ada Pak. Review jurnal saya kemarin ada judulnya yang efektivitas program itu ada, terus implementasi program itu juga ada, terus analisis dampak program itu juga ada. Ada, tidak apa-apa. Ada variabel efektivitas, variabel implementasi, variabel analisis itu tidak apa-apa. Yang penting beda tempatnya. Oh. Misalkan nih yang efektivitas, yang satu nelitinya di Rembang, yang satu di Pati. Atau sama-sama di Grobogan tapi yang satu di desa Konoha, yang satu di desa Sunagakure misalnya. Juga boleh, beda desa boleh. Tidak apa-apa ya Pak, berarti Boleh. pakai salah satu itu. Ini kemudian saya minta gini, ini kan pilihan. Kalau dengan mengingat waktu Januari tugas harus terkumpul, kalian kan punya waktu untuk mengerjakan itu hanya Desember. Ini sudah akhir November ya. Maka saya mau minta buatkan judul yang dapat diselesaikan dengan studi pustaka, tidak usah wawancara dan tidak usah observasi. Saya udah wawancara dan Misalkan kalau sudah wawancara silakan boleh. Kalau yang tidak usah hanya studi pustaka, ini saya mintakan ke robot juga. Kalau bagi kalian yang misalkan mau turun lapangan itu tidak ada waktunya gitu loh. Kan hanya 1 bulan. Bagi yang terbiasa nyusun artikel 1 bulan ya lumayan memumetkan. Tapi kalau yang biasa 3 hari itu udah sangat sempurna. Yang bagus 3 hari itu artikel yang sangat bagus, sudah layak publish di jurnal Sinta juga. Ini direkomendasikan program makanan bergizi gratis sebagai strategi mewujudkan sekolah sehat. Ini tanpa wawancara, tanpa observasi. Ini juga yang lain, kajian dari konsep sekolah sehat anak hebat dalam perspektif pendidikan dan gizi anak, studi pustaka. Peran program makanan bergizi gratis, kajian literatur. Ini kalau mau pustaka. Pustaka artinya kamu nggak perlu ke lapangan, nggak perlu ke sekolahan, nggak perlu wawancara. Kamu di kos-kosan, di tempat kamu mungkin menghadap ke laptop, tanya internet, tanya robot. Jadi ini yang paling cepat menggunakan kajian pustaka karena tidak perlu wawancara. Kalau mau ada yang wawancara boleh, mau observasi boleh, itu ya. Kalau yang sudah kadungnya saya menggunakan metode wawancara, saya menggunakan metode observasi boleh. Tapi bagi
bagi yang tidak, ini promnya seperti ini. Ini contoh, kalian bisa amati. Buatkan judul yang dapat diselesaikan dengan studi pustaka, tidak usah wawancara, tidak usah observasi. Ini mau tak lanjutkan yang studi pustaka atau yang ada wawancaranya? Studi pustaka ya. Ini kan contoh ya, kalian kembangkan sendiri nanti di tempat mukim kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan yang ini, yang paling direkomendasikan. Saya copy. Buatlah kerangka artikel sesuai template dengan judul. Ini kalau biar lebih mantap, kita masukkan lagi template-nya. Oke, kita masukkan. Jadi setelah kita memilih yang studi pustaka, kita pilih judul, lalu kita masukkan untuk dibuatkan kerangkanya dulu. Nanti setelah kerangka baru kita minta untuk dikembangkan. Yang robot bekerja. Jadi uang kalau yang tahu caranya. Oke, kerangka sudah jadi. Kerangka sudah jadi, lalu kemudian saya berangkatnya adalah ke latar belakang. Jadi nggak abstrak dulu, abstrak itu terakhir. Setelah kerangka dibuatkan, kita minta untuk dikembangkan dari latar belakang. Kita cek apa namanya ini. Template ya, template-nya. Oke, ini template kerangka tadi. Kemudian kita copy pendahuluan. Copy pendahuluan. Kan ini juga pendahuluan nih, namanya bukan latar belakang. Nanti setiap template macam-macam, ada yang namanya latar belakang, ada yang namanya pendahuluan, ada yang namanya introduction. Ikuti saja sesuai template. Kalau yang ini jurnal peta tadi, pena, itu namanya pendahuluan. Setelah oke, lalu kamu copy, kamu masukkan ke rom berikutnya seperti ini. Kembangkan kerangka pendahuluan di bawah ini agar sesuai dengan permintaan atau permintaan ya, sesuai dengan template aja. Template ya, template artikel layak publis di jurnal nasional terakreditasi Sinta Kemendikbud. Promnya ini, kembangkan kerangka pendahuluan dua ini agar sesuai dengan template artikel layak publis di jurnal nasional terakreditasi Sinta Kemendikbud. Ya, saya masukkan. Ini pendahuluan, nanti sama
kan ada pendahuluan, lalu kemudian metodenya juga sama, kamu masukkan kayak gitu aja. Hasil dari pembahasan juga sama, kamu masukkan. Kalau ini ada 5, mungkin kamu bisa masukkan satu-satu, 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kamu copy. Ini belum selesai ya. Oke, sudah selesai. Kamu copy, kamu masukkan ke template. Ini di iya, lalu yang punya kamu tadi dimasukkan. Paste seperti ini. Nah, karena yang diminta dia adalah innote itu yang referensinya ada di dalam ini ya, maka kamu nanti harus innote, mendelaimu harus innote, gunakan apa namanya, style ya, citation stylenya. Jadi bukan yang pakai footnote ya Pak? Ngikutin, menyesuaikan template-nya mintanya apa. Kalau mintanya dia innote, pakai Chicago atau pakai apa, ikuti. Nah, ada keterangannya enggak? Citasi pakai apa? Nih, gaya citasinya menggunakan American Psychological Association. Mendelai. Ikuti. Ya, fungsinya. Jadi pakai American Psychological Association ini. Pakai yang mungkin 6 tahun atau 7 ya. Saya pakai yang 6 ya. Nah, setelah kamu masukkan pendahuluannya, berikutnya adalah cara mencari referensi. Kamu copy satu paragraf katakan sampai sini ya, atau satu kalimat saja lah. Satu kalimat itu sampai titik. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Ini satu kalimat saya copy. Ctrl C atau lewat sini juga bisa copy. Lalu kemudian kemarin saya ngasih tahu apa sih space atau konsensus. Space bisa, space ini bisa, konsensus juga bisa. Konsensus. Enak pakai space atau konsensus? Kalau saya space. Kalau saya, orang macam-macam, ada yang konsensus, ada yang elicit, ada yang macam publish and perish, ada roadmap, banyak. Kalau saya sukanya ini. Ini gratisan, hanya bisa untuk 5 kali. 5 kali lah, saya punya akun tuh banyak. Saya punya 1, 2, 3, 4, 9, 12. Jadi setiap kali 5 habis, saya gunakan akun yang lain. Saya habis gunakan akun yang lain. Atau kalau mau berbayar itu mungkin 50.000 atau berapa sebulan. 5 kali buat 1 bulan ya? Bukan, Satu akun 24 jam. Jadi 5 kali satu Google 1 jam nih aku pakai jam 3 sore. Nanti sudah 5 kali dia sudah nggak mau. Saya harus pakai Google yang lain. Saya pakai Google yang lain. Nanti sampai selesai semua artikelku. Saya kan punya 10 akun berarti ya 10 Google itu. 12 Pak. 12 ya? Iya. Nah, itu ya 12. Itu bisa 12 kali 5. Nah, jadi aku bisa mengumpulkan berapa 60 searching ya. Dan satu searching itu bisa satu pencarian, satu kali pencarian nih misalnya satu kalimat ya. Tak minta dia. Satu kalimat di sini menggunakan space itu bisa melahirkan 10-an artikel yang membicarakan tentang kalimat ini. Ini buat yang kata kunci itu ya Pak ya? Iya, space. Konsensus juga sama. Kalau konsensus malah 20. Misalkan 20 artikel atau paper yang berkaitan dengan kalimat yang kita masukkan. Ini ya yang space. Kan saya masukkan kalimat ini, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar
tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Ini ada punyanya buat yang baru. Ada punyanya ini eksekutif summary. Ada Paul et al. Semua. Nah ini ada di sini di bawah ini penjelasannya itu ada 100 artikel, 100 paper. 100 paper yang berkaitan dengan kalimat yang tadi barusan saya masukkan. Punyanya Amit Kaushik, kemudian ini juga Daniel Plaut, punyanya Glassware, kemudian sekolah The Lansen Style. Ini kebanyakan kalau segi space itu internasional. Dan internasional itu lebih bagus dan mudah diterima di jurnal-jurnal terakreditasi daripada yang nasional. Oh. Ini yang segi space. Kalau yang konsensus ini, saya tadi masukkan kalimat upaya sama, upaya peningkatan. Ini muncul sekian artikel. Ini yang ada angka-angkanya ya. Ini assessment of nutrition status and its effect dan seterusnya ini juga ini berkaitan semua. Melahirkan berapa? 10 ya, biasanya 10, nanti di bawah ada lagi. Oh 20 kalau mau lihat Logmore result diklik aja Logmore result. Tapi sama, semua artikel yang ada di sini itu bicara kurang lebihnya tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Oke, sudah sampai sini bisa ya, dimengerti ya. Kamu bisa menggunakan konsensus, kamu bisa menggunakan space untuk referensi setiap kalimat atau setiap paragraf dari artikel yang kamu kembangkan melalui robot, contoh Perplexity atau ChatGPT atau macam-macam lainnya. Bisa ditangkap? Iya, Pak. Berarti ini tempat cari referensinya ya? Cari referensinya di sini, ngembanginnya di Perplexity, Blackboard, ChatGPT, macam-macam. Cari referensinya di sini. Jadi sudah pakai 2 aplikasi ya. Lanjut. Ini lebih oke daripada itu ya Pak, yang Google Scholar Text. Kalau saya menggunakan ini karena praktis. Misalkan nih, saya dari kalimat yang tadi saya masukkan, saya milihnya adalah Sumari atau siapa ya? Misalkan ini saya milih menggunakan Qispes ya, Vocabter. Vocabter itu buku yang terdiri dari beberapa tulisan orang. Kalau yang ini artikel jurnal. Oke, saya copy DOI-nya. Ini DOI. DOI itu angka unik yang bisa kita masukkan ke Mendeley. DOI-nya di copy link address. Lalu Mendeley kamu masukkan add entry manually. Entry manually ini lalu ke DOI di copy gambar apa ini namanya? Search. Ya, kamu klik. Dia nanti otomatis ngisi yang kamu tadi copy linknya tadi. Ulangi ya. Ini kan artikel, ini buku. Misalkan mau copy buku chapter, copy link address, buka Mendeley, klik add, tambah add entry manually, cari DOI, kamu copy, terus klik gambar kaca pembesar ini ya. Dia muter-muter lalu akan ngisi otomatis. Dia sudah ngisi. Misalkan ini belum lengkap, nama penulisnya siapa, kamu bisa searching lagi ke pencarian ini, buka di open new tab ya, open new tab ini. Autornya ternyata adalah
edukasional. Lembaga, nama lembaga ini kamu copy. Author. Oke, lalu masih bisa ngikutin tidak? Sudah membantu ya. Oh, berarti ini nggak perlu download itu PDF-nya kayak gitu ya Pak ya, langsung ke Mendeley langsung. DOI-nya di copy ya. DOI itu ini link nomor unik yang hanya dimiliki oleh buku tersebut. Kamu copy, kamu masukkan ke DOI, lalu gambar kartu pembesar, kamu klik, otomatis ngisi semua. Lalu kamu save. Setelah kamu save, kamu masukkan ke sini. Kembali ke Word yang tadi kamu kembangkan, klik reference, insert citation, kamu cari di sini, klik OK. Ya, Oh ini buat inotnya tadi apa ya? iya, bagi yang tadi citasi. Kan mintanya inot, ya. Oh asik. Jadi kita sudah 3 aplikasi pengembang pencari, saya menggunakan ChatGPT, aplikasi pencari referensi menggunakan Skillspace atau Konsensus, aplikasi referensi menggunakan Mendeley. Iya, sampai sini bisa ngikutin? Pak, jadi tadi kan DOI-nya itu copy dimasukin ke Mendeley. Oke, saya coba lagi ya. Kalimat kedua, anak usia sekolah sampai titik mana ini? Ya, belajar. Ya, di copy. Saya cari misalkan di ini Skillspace lagi. Ya. Saya cari di sini Skillspace, saya masukkan enter. Dia nanti memunculkan beberapa artikel. Nanti saya pilih yang berkaitan dengan kalimat yang barusan saya masukkan. Anak usia sekolah berada fase perkembangan. Ini Skillspace menampilkan 5 paper, tapi dia di sini nanti memunculkan alternatif 100 paper. Tapi yang 5 itu ada di atas. Oke, saya pilih yang paling atas, punyanya Brian et al. Saya open link in new tab. Saya buka, klik kanan, ini caranya, klik kanan lalu muncul. Saya buka browser baru di sini. Lalu saya copy ini nomor uniknya, ini namanya DOI. Saya copy link address. Oke, masih ngikutin bisa? Saya buka Mendeley. Cari add pojokan, add entry manually. Lalu cari DOI di bawah, bagian bawah. Paste di sini link yang barusan kamu copy. Kaca pembesar diklik. Dia sudah tercopy. Baik judulnya, penulisnya, jurnalnya, tahunnya, volume, macam-macam. Lalu di save. Setelah di save, kembali ke Word yang barusan tadi kamu copy. Kamu ke sini untuk insert citation. Kamu copy tadi link yang barusan kamu save di Mendeley, klik OK. Muncul Brian et al. 2004. Itu sampai selesai dari pendahuluan sampai pembahasan. Berarti per kalimat Bebas. Kalau per kalimat itu banyak, kebanyakan misalnya kamu mintanya per paragraf atau per 3 kalimat boleh. Sesuai per kalimat bagus, per paragraf sebaiknya per paragraf ya ada 3 minimal. 3 referensi. Satu paragraf ada 3 referensi. Dari pendahuluan, apa ini yang diminta template? Pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil. Kalau kesimpulan tidak usah. Kesimpulan kan memang tidak usah referensi. Yang referensi itu hanya pendahuluan atau latar belakang, metode dan pembahasan. Untuk simpulan dan abstrak tidak usah referensi. Nah, setelah
setelah itu lalu kamu masukkan apa ini namanya kursor ya. Kursor ini di bagian daftar pustaka, lalu insert bibliografi. Kamu klik, referensimu otomatis masuk ke sini. Oh iya. Ini kan tadi dua referensi yang baru masuk, jadi sudah masuk dua, punyanya Brian sama United National Educational. Nanti kalau kamu masukin sampai 50 referensi yang muncul 50 semua. Tapi itu better ya Pak? Oh iya, ini sudah oke, sudah sesuai permintaan. Mendelete, lalu kamu arahkan kursor ke daftar pustaka, lalu insert bibliografi ini, bibliografi, klik untuk otomatis sendiri. Masih ngikutin? Nanti referensinya kayak sampai 50 gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh, boleh. Yang minimal 25 minimal itu artikel tuh 25 referensi. Itu Mendeley-nya bebas Pak, mau Mendeley reference atau desktop sama aja? Mendeley desktop. Kalau saya mendeley desktop karena bisa dibawa-bawa di laptop. Nah setelah ini yang keempat nanti adalah Turnitin. Tapi mungkin kalian kalau nggak ada Turnitin, saya Turnitinnya pakai akun saya. Saya punya akun Turnitin ini masih bisa nggak ya? Ini dibayar. Kalau Turnitin itu berbayar Pak? Dibayar ini. Saya lupa slotnya. Kalau Turnitin berapa Pak? Sama 130-an ya, 150-an. Nantilah semester akhir aja. Kampus punya sih, kamu mau ngecek di kampus Di gratis, gratis dari gratis atau siapa? Bugajis kalau yang Gratis juga, kalau kampus gratis. Kalau kayak gini kan berbayar sendiri. Mana ya? Coba saya cek ini ya, dulu ya. Oh ini wajib. Oh, saya masih punya untuk ngecek hasil kerjaan kalian. Nah kalau sudah selesai, ini kan saya hanya 2 kalimat ya. Iya. Ini kamu kembangkan sendiri sampai pembahasan selesai. Setelah pembahasan selesai, itu kamu minta abstrak terakhir. Abstrak terakhir, promnya kayak gini. Promnya itu mana tadi? Kamu upload di sini di tanda plus ini kan? Di-save dulu tadi Pak. Di save kan? Setelah di save, buatlah abstrak artikel sesuai template ini. Nanti dia dibuatkan. Setelah dibuatkan sesuai template-nya kan minta misalkan ini tips Roman 11 maksimal 250 kata. Apa aturannya ini dia ikuti sesuai robot lalu copy dan tidak usah kasih referensi. Kata kunci Pak? Kata kunci minta juga. Buatkan kata kunci 3 kata kunci yang dipisah dengan tanda titik koma. Urut abjad. Itu prom yang mungkin perlu kalian ketahui untuk menyusun tugas. Ini kalau kamu bisa melewati artikel, skripsi juga sama, kurang lebih caranya gitu. Makalah juga sama. Tapi kalau makalah kan sekarang kayaknya sembarangan. Iya. Yang penting artikel sama skripsi kok kamu bisa. Skripsi artikel ini kamu lolos bisa, nanti skripsi kamu pasti bisa. Tadi promnya kata kunci sebenarnya Pak? Sama. Buatlah 3 kata kunci dari artikel yang ada di file chat ini, disusun urut abjad, dipisah dengan tanda titik koma.
selesai, lalu nanti terakhiran adalah menggunakan kognitif ini. Kognitif ini ini berbayar, saya masih bisa kayak sampai 30 Desember. Oh, Desember. Oh, sudah habis. Dan lebih lagi. Oke. Jadi minimal 4 aplikasi yang kamu kuasai. Ya, gitu. Saya. Ya, Insyaallah. Berarti itu isinya riset-riset semua ya, Pak ya? Apa? Kan nggak terjun ke lapangan, Pak. Boleh. Studi pustaka boleh, studi lapangan boleh. Berarti kan kemarin udah itu udah terjun lapangan, Pak. Boleh, Itu boleh. tinggal masukin aja. Ya, masukin ke Word ini sesuai template. Tapi kan yang saya dapat kemarin kan nggak ada itu inotnya, berarti kan nggak usah dikasih inot ya. Kalau template-nya minta inot. Kalau misalkan mau memasukkan data, itu bukan inot tapi hasil wawancara. Hasil wawancara kayak gini. Cara memasukkan hasil wawancara ke Mendeley. Semua ada di itu. Karena informasi itu sebenarnya sudah banyak, tinggal kamu nyari apa enggak gitu. Nanti masuk Mendeley juga. Itu di YouTube ya, Pak. Iya, kamu cari semuanya di YouTube saja. Nah, modelnya kamu simak, kamu praktekkan. Iya, sama. Ada channel rekomendasi nggak, Pak? Nggak ada. Semuanya sama berarti. Semuanya sama. Hanya orangnya kan beda-beda. Jadi Oke. dimudahkan oleh robot, cuman kadang meskipun sudah dimudahkan, sudah tersedia, kamunya yang nggak komber karena sibuk pacaran, Kan dari awal semua, Pak. sibuk Malah takut berzina, Pak. Jadi ini teorinya, praktekkan untuk artikel masing-masing, artikel kamu sendiri-sendiri, gitu ya. Yang ngikutin template yang kita Pilih, itu ya. kemarin ya, Pak ya. Template yang sudah kamu tentukan kemarin. Asalkan teori yang ini kamu paham, kamu bisa mempraktekannya. Tapi memang harus dipraktekkan. Kalau cuma diingat nanti lupa, karena ini harus dipraktekkan. Berarti minggu depan mau gimana? Saya nagih, mana hasilnya? Pak, besok Senin loh, Pak. Sehari loh, panggil. Oh iya, Dari Pak. Terus di hari itu, Pak, kita ada acara lagi kan, Pak. Ya kalau gitu besok Senin saya anggap masuk, tapi tugasnya dikerjakan di manapun kalian berada. Iya. Langsung terus nanti ya, Pak. Sebaiknya langsung biar rupo-rupo nih.